Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Perbandingan Solusi Analitik dan Numerik pada Persamaan Diferensial Biasa Orde 1 menggunakan metode Euler. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Muhammad Safati, Anas Syaifullah, Muhammad Samroni, Maudia Amelia, dan Mita Nuraini. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan pada bab 1. Persamaan diferensial biasa atau PDB merupakan salah satu fondasi utama dalam matematika terapan yang digunakan sebagai alat pemodern untuk menjelaskan berbagai fenomena dinamis. Berbagai pula proses dalam kehidupan nyata seperti pertumbuhan populasi, peluruhan zat radioaktif, hingga analisis arus listrik pada rangkaian dapat direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, oleh karena itu pemahaman terhadap persamaan diferensial biasa menjadi penting karena memungkinkan penentuan perilaku suatu sistem berdasarkan kondisi awal yang telah diketahui. Secara ideal, penyelesaian persamaan diferensial dilakukan menggunakan metode analitik untuk memperoleh solusi eksak. Solusi analitik memberikan nilai fungsi yang tepat pada setiap titik dalam domain, sehingga sangat berguna untuk analisis matematis yang mendalam. Namun tidak semua persamaan diferensial dapat diselesaikan secara analitik. Banyak persamaan yang melibatkan bentuk non-linear atau koefisien yang kompleks sehingga metode analitik konvensional seperti pemisahan variabel atau faktor integrasi yang kemudian menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diterapkan. Keterbatasan tersebut mendorong perlunya pendekatan lain yang mampu memberikan solusi pendekatan yang masih dapat mempresentasikan perilaku sistem secara memadai. Dalam kondisi ini, ketepatan absolut tidak selalu menjadi fokus utama, melainkan kedekatan solusi terhadap solusi eksak. Metode numerik ini hadir sebagai alternatif dengan memanfaatkan pendekatan aritmatika dan proses iteratif. Dan melalui metode ini, permasalahan kontinu pada persamaan diferensial dapat diubah menjadi bentuk diskrit yang sehingga dapat mudah diselesaikan secara komputasional. Untuk salah satu metode numerik yang paling sederhana dan dasar adalah metode Euler. Metode ini bekerja dengan membagi interval solusi menjadi langkah-langkah kecil dan menggunakan nilai kemiringan kurva pada setiap titik untuk menaksir nilai fungsi berikutnya. Meskipun tingkat akurasinya terbatas, metode Euler ini memiliki peran penting sebagai metode dasar karena memberikan pemahaman awal mengenai konsep solusi numerik dan menjadi landasan bagi pengembangan metode numerik yang lebih akurat. Berdasarkan pendahuluan latar belakang tersebut, terdapat perumusan masalah yang bisa diambil. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan solusi analitik dari persamaan diferensial biasa linear orde 1. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan metode Euler untuk memperoleh solusi numerik. Yang ketiga yaitu bagaimana perbandingan solusi numerik terhadap solusi analitik ditinjau dari Galop atau error. Yang keempat yaitu bagaimana grafik dapat menggambarkan perbedaan antara kedua solusi. Kemudian untuk tujuan penulisan ini adalah yang pertama yaitu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian secara analitik dan penyelesaian solusi analitik secara matematis. Yang kedua yaitu menerapkan metode Euler dalam memperoleh solusi numerik. Yang ketiga yaitu menganalisis galat antara solusi numerik dan solusi eksak.
Dan yang terakhir itu menyajikan hasil perbandingan dalam bentuk tabel dan grafik. Bab 2. Dasar teori persamaan diferensial biasa PDB orde 1. Jadi persamaan diferensial biasa atau PDB itu merupakan persamaan matematika yang melibatkan satu variabel bebas atau independen, satu variabel tak bebas dependen, dan turunan dari variabel tak bebas tersebut terhadap variabel bebasnya. Nah, kita yang pertama itu PDB orde 1 secara umumnya itu dy dx sama dengan f x, y, di mana x itu merupakan variabel bebas dapat diganti, sedangkan fy atau y itu variabel yang fungsi yang sedang kita cari. Nah, fxy sendiri itu merupakan fungsi yang mendefinisikan kemiringan gradien dari kurva solusi di titik x, y. Yang kedua yaitu masalah nilai awal. Sebuah persamaan diferensial memiliki tak terhingga banyak solusi umum yang dibedakan oleh konstanta integrasi C. Nah, untuk mendapatkan solusi tunggal khusus yang mempresentasikan fenomena fisik tertentu diperlukan suatu kondisi awal. Nah, pada masalah kali ini kita ngambil solusi awalnya itu y x 0 sama dengan y0, di mana x0 dan y0 itu merupakan titik awal yang diketahui. Teorema eksistensi dan ketunggalan menjamin bahwa jika fx, y dan turunan parsialnya itu df per dy kontinu pada suatu daerah di sekitar x0 dan y0, maka terdapat satu solusi yang untuk melalui titik tersebut. Pada subbab 2.3 yaitu solusi analitik persamaan diferensial linear orde 1. Nah, yang merupakan persamaan linearnya itu yaitu yang ini, dy per dx plus pxy sama dengan qx, di mana px dan qx adalah fungsi kontinu pada suatu interval. Nah, persamaan tersebut disebut linier. Kenapa? Karena peubah tak bebas y dan turunan muncul secara linier tanpa pengangkat lebih tinggi dan fungsi non-linier dari y. Salah satu metode standar untuk memperoleh solusi analitik persamaan ini adalah metode faktor integrasi. Nah, pada metode faktor integrasi itu didefinisikan dengan fungsi mu x yang disebut faktor integrasi dan diberikan oleh, maka didapatkan ini, mu x sama dengan e pangkat turunan dari px dx px. Nah, dengan mengalihkan, lalu kita kalikan kedua ruas dengan mu x. Ruas kiri persamaan dapat ditulis dengan turunan hasil kali mu xy, yaitu d per dx mu xy sama dengan mu x qx. Mengintegralkan kedua ruas terhadap x menghasilkan mu xy sama dengan integral dari mu x qx dx plus c. Nah, maka solusi umumnya kita dapatkan seperti ini. Solusi ini disebut solusi analitik atau eksak. Terus metode numerik Euler. Metode Euler itu merupakan salah satu metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan PDB orde 1 dan menjadi titik awal untuk memahami metode numerik yang lebih lanjut. Kan dinyatakan tadi kan PDB secara umumnya kan ini dy per dx sama dengan fx, y. Nah, dengan langkah-langkah diskrit pada interval tertentu, nah interval kita yaitu x0 sama x akhir dibagi menjadi subinterval dengan panjangnya itu h, maka dapat diperoleh sehingga titik diskritnya itu adalah xn sama dengan x0 plus nh. Nah, ini itu dengan pendekatan garis singgung. Nilai hampiran solusi pada titik nilai hampiran berikutnya dihitung berdasarkan nilai pada titik sebelumnya dan kemiringan kurva titik tersebut. Rumus eksplisit metode Euler dinyatakan
Eulernya apa? Yaitu yn plus 1 sama dengan yn plus hf xn, yn. Dengan x0, y0 merupakan kondisi awal yang diketahui melalui iterasi rumus ini. Diperoleh deretan nilai xn, yn yang mendekati solusi analitik kelebihan utama. Nah, kenapa kita menggunakan metode Euler? Karena metode Euler ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu bentuknya sangat sederhana dan mudah diimplementasikan, tapi juga mempunyai kelemahan, yaitu tingkat akurasinya itu relatif lebih rendah, tergantung pada pemilihan langkah H. Analisis Galat. Untuk membandingkan antara analitik dan numerik itu, analisis Galat ini menjadi sangat penting dalam hal ini karena untuk menilai kualitas pendekatan numerik secara umum. Nah, ini kan Galat disebut pada titik xn dengan didefinisikan sebagai selisih. Nah, en sama dengan y analitik xn dikurangi y numerik xn. Ini artinya apa? Semakin kecil en-nya, semakin akurat. Dalam konteks metode Euler dikenal ada namanya galat lokal dan galat global. Galat lokal sendiri yaitu menggambarkan galat yang muncul dalam satu langkah iterasi dengan asumsi nilai awal pada langkah tersebut adalah sudah tepat. Nah, sedangkan galat global merupakan akumulasi galat setelah banyak langkah iterasi. Jadi, setelah banyak iterasi itu yang disebut galat global. Nah, jika semakin kecil H, biasanya galat global akan menurun, tetapi jumlah komputasi meningkat. Oleh karena itu, pemilihan H merupakan kompromi antara akurasi dan efisiensi. Representasi grafik. Untuk memberikan gambaran yang lebih intuitif mengenai perbedaan antara solusi analitik dan numerik, hasil perhitungan sering disajikan dalam bentuk grafik. Kenapa? Karena terkadang banyak orang itu kesusahan untuk membaca tabel, jadi diberikan grafik yang untuk lebih mudah. Tapi tidak hanya grafik yang dibutuhkan, di sini tabel juga dibutuhkan. Tabelnya itu mengandung nilai xn, y analitik xn, y Euler xn, dan galat en. Juga sangat membantu dalam menganalisis kecenderungan galat sering bertambahnya iterasi. Kombinasi antara tabel dan grafik akan digunakan pada bab-bab selanjutnya. Nah, untuk mengkaji semuanya itu akan berkesinambungan di bab 4 untuk hasil-hasilnya dan lain-lain. Baik, jadi yang selanjutnya yaitu bab 3 mengenai penyelesaian masalah. Yang pertama itu 3.1 tentang deskripsi masalah. Nah, jadi pada bab ini yaitu kita akan membahas bagaimana sih langkah-langkah penyelesaian masalah yang menjadi fokus makalah ini. Yang dimana untuk analisis perbandingan yaitu antara solusi analitik dan solusi numerik. Metode udah pada persamaan PDB pada 1. Persamaan yang dikaji yaitu dirumuskan sebagai dy per dx sama dengan x plus y. Yang ini. Dengan dimana untuk kondisi awalnya yaitu y x0-nya yaitu sama dengan y0 yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk persamaan ini juga termasuk dalam kelas PDB linear order 1 non-homogen, sehingga dapat diselesaikan secara analitik menggunakan metode de facto integrasi. Nah, untuk tujuan utama penyelesaian masalah ini yaitu untuk memperoleh ekspresi solusi analitik, yang dimana kemudian kita akan menghitung solusi numerik menggunakan metode Euler pada sejumlah titik di segitiga interval tertentu. Untuk hasil kedua pendekatan tersebut akan disusun dalam bentuk tabel sehingga nantinya akan mudah dibandingkan. Dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut pada bab hasil dan pembahasan yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan demikian, bab ini akan berfungsi sebagai jembatan antara dasar teori dan analisis empiris yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penentuan solusi analitik atau eksak. Jadi selanjutnya itu langkah pertama yang kita lakukan adalah menuliskan persamaan
persamaan diferensial dalam bentuk standar persamaan linear 1, di mana untuk persamaannya yaitu tadi dy per dx sama dengan x plus y. Di sini kita bisa tulis ulang menjadi dy per dx minus y sama dengan x. Nah, dari bentuk ini kita dapat mengidentifikasi bahwasanya px yaitu sama dengan minus 1 dan qx sama dengan x. Berdasarkan metode faktor integrasi mu x didefinisikan sebagai mu x sama dengan e pangkat integral px dx sama dengan e pangkat integral minus x minus 1 dx sama dengan e pangkat minus x. Dengan mengalihkan kedua ruas persamaan oleh e pangkat minus x diperoleh e pangkat minus x dy per dx minus e pangkat minus x pangkat minus x y sama dengan x e pangkat minus x yang dapat dikenali sebagai turunan dari hasil kali e pangkat minus x y, yaitu didapatkan bahwasanya uh, d d per dx dikali e pangkat minus x y sama dengan x e pangkat minus x. Persamaan turunan tersebut kemudian diintegralkan nih terhadap x sehingga diperoleh e pangkat minus x y sama dengan integral x e pangkat minus x dx plus c. Nah, untuk integral x e pangkat minus x dx dapat diselesaikan dengan teknik integrasi parsial, sehingga nantinya akan memberikan ekspresi dalam bentuk fungsi elementer yang melibatkan suku x dan fungsi eksponensial. Setelah integral dihitung, kedua ruas dikalikan dengan e pangkat x untuk memperoleh y(x) secara eksplisit. Konstanta integrasi C kemudian ditentukan dengan menggunakan kondisi awal, yaitu yang tadi y0 sama dengan 1. Untuk hasilnya nanti adalah solusi analitik khusus YX yang memenuhi persamaan diferensial dan kondisi awal. Dan solusi ini akan dipandang sebagai solusi eksak yang menjadi acuan dalam analisis perbandingan dengan solusi numerik metode Euler. Nah, untuk metode Euler kita akan membahas perhitungan numeriknya. Untuk menghitung solusi numerik digunakan metode Euler dengan memanfaatkan bentuk eksplisit persamaan diferensial, yaitu dy per dx sama dengan fxy sama dengan x plus y. Kita misalkan diberikan kondisi awal yaitu x0 dan y0 dan dipilih bukan langkah h tertentu, maka titik-titik diskrit didefinisikan sebagai xn sama dengan x0 plus nh dengan n-nya itu 0, 1, 2, sampai n. Rumus iterasi berikutnya untuk kasus ini menjadi yn plus 1 sama dengan yn plus h xn plus yn. Dengan rumus ini, nilai hampiran Jn plus 1 pada titik Xn plus 1 dihitung dari nilai sebelumnya, yaitu Jn dan gradien Xn plus Yn pada titik Xn Yn. Nah, proses iterasi dimulai dari kondisi awal, yaitu X0 dan Y0, dan dilanjutkan hingga mencapai titik akhir interval yang diinginkan. Pada setiap langkah dicatat nilai Xn, nilai hampiran Yn yang diperoleh dari metode Euler, serta nilai solusi analitik Yxn yang dihitung dari rumus eksak. Selanjutnya, syarat absolut, yaitu mutlak Yxn minus Yn. Hitung untuk setiap n. Untuk semua informasi tersebut kemudian disusun dalam sebuah tabel yang akan menjadi dasar analisis pada bab berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu implementasi metode Euler dengan Python. Agar perhitungan numerik dapat dilakukan secara efisien dan minimalkan kesalahan hitung manual, metode Euler diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Implementasi komputasional ini memungkinkan perhitungan pada hanya titik dengan cepat sekaligus untuk memudahkan penyusunan tabel hasil dan visualisasi grafik. Secara umum, struktur pemrograman terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama itu divisi fungsi turunan fxy, definisi solusi analitik y analitik x, inisialisasi parameter awal, loop iteratif metode Euler, perhitungan galat, dan pencetakan hasil dalam bentuk tabel. Nah, ini berikut adalah contoh kode Python yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan dy per dx sama dengan x plus y. Dengan kondisi awal masih sama yaitu y0 sama dengan 1. Untuk intervalnya yaitu 0, 1 menggunakan metode Euler dengan langkah h sama dengan 0,1 fungsi fxy dan merepresentasikan turunan dy
ke dx. Sedangkan untuk fungsi y analitik x memuat solusi eksak yang telah diperoleh pada subbab sebelumnya. Program menghitung nilai solusi analitik dan nilai pada setiap titik, kemudian menghitung galat absolut dan menampilkannya dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk kode atau sintaknya. Ini untuk output Python-nya. Nah, kode ini langsung menghasilkan daftar nilai xn yang ini. Solusi analitik y analitik. Di situ solusi numerik Euler n dan galat absolut untuk setiap n. Hasilnya dapat disalin ke dalam tabel di bab keempat nanti untuk keperluan analisis lebih lanjut. Selain itu, program yang sama dapat diperluas dengan menambahkan visualisasi grafik menggunakan pustaka Matplotlib untuk menampilkan grafik solusi analitik dan titik-titik solusi oleh pada bidang koordinat, sehingga perbedaan antara keduanya dapat diamati secara visual. Nah, untuk rangkumannya, hasil yang kita sudah bahas tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya melalui tahapan penyelesaian pada bab ini, diperoleh dua bentuk utama solusi untuk persamaan diferensial y per dx sama dengan x plus y dengan solusi awal y0 sama dengan 1, yaitu solusi analitik dalam bentuk fungsi eksplisit yx dan solusi numerik yang dihasilkan oleh metode Euler. Solusi analitik memberikan nilai eksak pada setiap titik x, sedangkan solusi numerik memberikan derajat nilai hampiran yn pada titik-titik diskrit xn di dalam interval 0,1. Implementasi Python memungkinkan perhitungan kedua jenis solusi secara efisien dan terstruktur. Nah, untuk data yang dihasilkan dari program Python mencakup nilai xn, y analitik xn, yn, dan galat absolut mutlak y analitik xn min yn. Data ini kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik pada bab berikutnya, yaitu pada bab 4 untuk dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, bab 3 yaitu bab 3 untuk menyediakan landasan kuantitatif yang kuat untuk melakukan analisis komparatif antara solusi analitik dan numerik, serta untuk mengkaji pengukuran langkah H terhadap akurasi metode Euler dalam menyelesaikan PDP Orde 1. Mungkin itu saja yang untuk bab 3. Selanjutnya saya silakan ke teman saya. Daripada bab 4 ini, kami membahas hasil yang diperoleh dari perbandingan antara solusi analitik dan solusi numerik menggunakan metode Euler pada persamaan diferensial biasa ada satu yang telah ditentukan pada bab sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada 4 aspek, yaitu sabulasi data, analisis galat, sama visual grafik, serta interpretasi geometris dan numerik. Pertama, yaitu hasil perhitungan disajikan dalam bentuk tabel perbandingan yang ada di bab 3 yang muat nilai variabel bebas X, nilai solusi analitik YX, nilai hampir metode Euler YN, serta galat absolut antara keduanya. Jadi data ini diperoleh hasil implementasi metode Euler menggunakan bahasa Python dengan ukuran langkah tertentu dan interval yang sama untuk kedua solusi dengan menyusun data dalam tabel. Jadi kita dapat mengamati secara kuantitatif bagaimana perbedaan antara solusi analitik dan numerik berkembangan dari titik awal hingga titik akhir interval. Dari tabel bab 3 barusan, dari tabel tersebut terlihat bahwa pada titik awal nilai solusi numerik sama atau sangat dekat dengan solusi analitik karena kondisi awal digunakan secara langsung. Namun seiring bertambahnya nilai X, selisih antara solusi Euler dan solusi analitik mulai memunculkan dan cenderung membesar. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi galat pada metode Euler. Dan selanjutnya, analisis galat difokuskan. Jadi selanjutnya dilakukan analisis galat dengan menghitung galat absolut, yaitu selisih antara nilai solusi analitik dan solusi numerik pada setiap titik diskrit. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa galat metode Euler cenderung meningkat seiring
bertambah iterasi. Fenomena ini sesuai dengan teori bahwa metode Euler merupakan metode numerik orde 1, di mana galat globalnya berorde 0H, artinya kesalahan kecil yang terjadi pada setiap langkah akan terakumulasi sepanjang interval perhitungannya. Jadi apabila ukuran langkah H diperkecil, maka galat yang dihasilkan juga berkurang secara signifikan. Namun di sisi lain, penggunaan langkah yang lebih kecil membutuhkan jumlah iterasi yang lebih banyak, sehingga meningkatkan biaya komputasi. Oleh karena itu, terdapat kompromi antara akurasi dan efisiensi dalam pemilihan ukuran langkah pada metode Euler. Dan untuk memperjelas perbandingan secara visual, hasil perhitungan juga disajikan dalam bentuk grafik. Pada grafik tersebut, solusi analitik ditampilkan pada kurva kontinu, sedangkan solusi numerik metode Euler digambarkan sebagai titik diskrit yang dihubungkan oleh garis lurus. Dan grafik dapat diamati bahwa pada langkah yang relatif kecil, titik Euler berada cukup dekat dengan kurva analitik, namun ketika langkah diperbesar atau ketika X semakin jauh dari titik awal, perbedaan antara kedua solusi menjadi semakin jelas. Nah, visual ini sangat membantu karena memperlihatkan secara langsung bagaimana metode Euler hanya memberikan pendekatan linear lokal terhadap solusi sebenarnya, sehingga penyimpanan akan semakin terlihat pada interval yang lebih panjang. Dari sudut pandang geometrik, metode Euler dapat dipahami sebagai pendekatan yang menggantikan kurva solusi sebenarnya dengan segmen-segmen garis singgung. Pada setiap titik, arah solusi ditentukan oleh kemiringan kurva di titik tersebut. Lalu nilai berikutnya dihitung dengan melangkah sepanjang garis lurus tersebut. Jika langkahnya besar, garis singgung tidak mampu mengikuti lengkungan kurva secara akurat, sehingga galat menjadi lebih besar. Sementara itu, dari sisi numerik, hasil diperoleh menunjukkan bahwa metode Euler cukup efektif untuk memberikan gambaran awal perilaku solusi terjadi, memiliki kebatasan dalam hal akurasi. Nah, oleh karena itu, metode ini lebih dapat digunakan sebagai metode mengenal atau sebagai dasar sebelum menggunakan metode numerik yang lebih akurat, metode Han atau metode Rakuta. Jadi secara keseluruhan, bab 4 ini menunjukkan bahwa solusi analitik sangat penting sebagai acuan kebenaran. Sedangkan metode Euler memberikan pendekatan numerik yang sederhana, namun memiliki keterbatasan yang perlu dipahami secara kritis. Mungkin sekian. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian terhadap persamaan diferensial biasa orde 1 dengan kondisi awal, dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut dapat diselesaikan secara analitik menggunakan metode faktor integrasi sehingga diperoleh solusi eksak dalam bentuk fungsi tertutup yang memenuhi persamaan diferensial dan syarat awal. Solusi analitik ini berperan sebagai standar kebenaran atau benchmark yang digunakan untuk menilai ketelitian metode numerik. Penerapan metode Euler menunjukkan bahwa solusi numerik mampu mengikuti pola umum perilaku solusi analitik, namun menghasilkan galat yang cenderung meningkatkan seiring bertambahnya nilai akibat akumulasi galat pada setiap langkah iterasi. Besarnya galat global terbukti sangat dipengaruhi oleh ukuran langkah. Ketika diperkecil, solusi numerik semakin mendekati solusi analitik dan galat berkurang konsisten dengan sifat metode Euler sebagai metode orde 1. Implementasi komputasional menggunakan Python mempermudah proses perhitungan, penyusun tabel, dan visualisasi grafik antara solusi analitik dan numerik sehingga analisis perbandingan dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Integrasi antara teori persamaan diferensial
metode numerik, dan pemrograman memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara model matematis, teknik aproksimasi, dan evaluasi Galat dalam konteks analisis numerik. Saran: untuk pengembangan kajian selanjutnya disarankan agar metode Euler dibandingkan dengan metode numerik lainnya yang memiliki order lebih tinggi seperti metode Hund atau metode Runge-Kutta, sehingga dapat dianalisis peningkatan akurasi dan konsekuensi komputasi ketika order metode dinaikkan. Perbandingan tersebut akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang pemilihan metode numerik yang tepat sesuai kebutuhan ketelitian dan sumber daya komputasi. Selain itu, penelitian dapat diperluas ke persamaan diferensial yang lebih kompleks, misalnya persamaan non-linear atau sistem PDB, serta penerapan langkah adaptif atau adaptive step size untuk menyeimbangkan akurasi dan efisiensi secara dinamis. Dari sisi implementasi, pengembangan antarmuka visual dan pemanfaatan pustaka ilmiah seperti Skype atau Jupyter Notebook juga dapat dipertimbangkan untuk mendukung eksperimen numerik yang lebih interaktif dan aplikatif pada berbagai masalah nyata yang dimodelkan dengan persamaan diferensial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.